dari kelompok 4 membahas mengenai Uni Afrika. Kita langsung saja ke pembahasannya. Sejarah Uni Afrika. Uni Afrika adalah organisasi regional untuk wilayah Afrika yang didirikan pada 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan, Canadian Minot University 2006. Organisasi regional ini memiliki 53 negara anggota. Uni Afrika merupakan organisasi yang didirikan sebagai penerus Organisasi Persatuan Afrika atau Organization of African Unity atau disingkat OAU. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan negara-negara Afrika menjadi satu entitas politik dan berusaha untuk menyelesaikan segala bentuk konflik perselisihan yang terjadi antar negara Afrika serta mencapai sebuah kawasan yang independen. Pada awal dibentuk tahun 1963, OAU memiliki tujuan utama yaitu melindungi kedaulatan dan menjaga integritas wilayah negara anggotanya, tidak hanya dari ancaman negara lain, tapi juga dari satu negara anggota terhadap negara anggota lain dengan tidak mencampuri urusan internal atau non-intervention, seperti termuat dalam pasal 3 Piagam OAU. Sebagai organisasi regional Afrika, OAU menganggap bahwa dirinya telah berhasil dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di negara-negara anggotanya tanpa campur tangan negara lain. Bahkan OAU menamakan dirinya sebagai penjaga perdamaian nomor 1 di kawasan Afrika, dan PBB pernah memberikan penghargaan sebagai organisasi yang mampu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai organisasi yang berfokus pada politik, OAU juga memiliki tujuan lain yaitu salah satunya meningkatkan ekonomi Afrika agar terjadi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Afrika. Akan tetapi, hal tersebut tidak signifikan bagi masyarakat Afrika dikarenakan lemah dalam bidang ekonomi dan juga politik yang terpecah-pecah. Hal tersebut membuat pemimpin Afrika sadar bahwa perlu ada perubahan dalam organisasi dan melakukan amandemen pada Piagam OAU yang mulai dibicarakan pada tahun 1999. Penyelenggaraan summit di Sirte, Libya pada tanggal 9 September 1999 mengesahkan Sirte Declaration atau Deklarasi Sirte yang menyerukan dibentuknya Uni Afrika. Adapun tujuan deklarasi tersebut yaitu 1. Mengatasi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi di Afrika. 2. Memenuhi keinginan masyarakat Afrika untuk bersatu sesuai tujuan Piagam OAU. 3. Melakukan revitalisasi terhadap organisasi agar dapat berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan rakyat Afrika. 4. Mengurangi dan menghilangkan konflik yang terjadi di Afrika. 5. Menghadapi tantangan internasional. 6. Memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam guna meningkatkan kehidupan rakyat Afrika. Dan pertemuan tersebut diadakan sebanyak 3 kali tingkat tinggi guna membahas implementasi pembentukan Uni Afrika. Pertemuan pertama diadakan di Lomé, Togo pada tahun 2002. Saat pertemuan tersebut, 27 kepala negara dan pemerintah anggota OAU menandatangani Constitutive Acts of African Union atau Piagam Uni Afrika dan menjadikan piagam tersebut sebagai landasan organisasi. Juga merumuskan prinsip-prinsip, tujuan serta badan-badan Uni Afrika. Piagam ini secara resmi berlaku mulai 26 Mei 2001. Pertemuan tinggi kedua diadakan di Lusaka, Namibia pada tahun 2001. Pertemuan tersebut membahas tata cara peresmian Uni Afrika. Pada pertemuan ini, Sekretariat Jenderal OAU diberikan mandat untuk membuat aturan-aturan peresmian Uni Afrika serta badan-badannya, juga menjamin efektivitas badan-badan tersebut. Salah satu keputusan penting dalam pertemuan ini adalah mekanisme untuk mengelola, mencegah, dan menyelesaikan konflik yang harus menjadi badan tersendiri dalam OAU serta membentuk struktur organisasi Uni Afrika. Pertemuan ketiga dilaksanakan di Durban, Afrika Selatan pada tanggal 9 Juli 2002. Pertemuan ini pertemuan terakhir sejak diadakannya Deklarasi Sirte. Pertemuan ini dilaksanakan guna meresmikan Uni Afrika sebagai organisasi regional baru di Afrika dan sekaligus mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Sejak OAU merubah menjadi Uni Afrika, pada sesi pertama KTT terpilihlah Presiden Thabo Mbeki Afrika Selatan sebagai presiden pertama. Dalam KTT Uni Afrika pertama tersebut, kepala-kepala negara dan pemerintah menyepakati beberapa keputusan penting. Pertama, menyepakati Piagam Uni Afrika sebagai landasan hukum organisasi. Kedua, membentuk program bersama guna memulihkan perekonomian Afrika dan membentuk kerjasama
untuk Pembangunan Afrika atau New Partnership for African Development atau NIFAD. Ketiga, menyepakati mengenai kesepakatan konferensi dalam bidang keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kerjasama di Afrika. Dan keempat, menyetujui protokol pembentukan Dewan Keamanan Uni Afrika. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada Wilna Febrian untuk menjelaskan struktur organisasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Anjeli. Perkenalkan, saya Wilna Febriani. Di sini saya akan membahas mengenai struktur organisasi dari Uni Afrika. Struktur organisasi Uni Afrika. Terdapat beberapa organisasi utama dalam Uni Afrika. Organisasi-organisasi tersebut terdiri dari yang pertama ada Majelis Umum atau The Assembly the Union. Terdiri dari kepala negara dan pemerintah atau yang mewakili mereka yang terakreditasi pada Uni Afrika. Majelis Umum ini merupakan kepala negara dan pemerintahan yang menjadi organisasi tertinggi pada Uni Afrika. Majelis Umum memilih seorang ketua Uni Afrika yang memegang jabatan selama 1 tahun. Kedua, ada Dewan Eksekutif, yaitu terdiri dari para menteri luar negeri dari negara-negara anggota. Dewan Eksekutif atau menteri-menteri ditunjuk oleh negara mereka dan melaksanakan arahan dari pemerintah negaranya. Dewan Eksekutif bertanggung jawab kepada Majelis Umum. Ketiga, yaitu Komisi atau Sekretariat atau The Commission. Terdiri dari ketua, wakil ketua, 8 komisaris dan anggota staf. Setiap komisaris bertanggung jawab atas portofolio individu yang mengelola tugas harian dan melaksanakan kebijakan Uni Afrika. Komisi melaporkan kepada Dewan Eksekutif. Keempat, ada Komite Perwakilan Tetap atau The Parliament Representative Committee. Terdiri dari wakil tetap negara-negara anggota terakreditasi ke Uni Afrika. Komite Perwakilan Tetap dibebankan dengan tanggung jawab mempersiapkan karya Dewan Eksekutif. Yang kelima, The Peace and Security Council atau PSC, yaitu Dewan Perdamaian dan Keamanan yang didirikan pada tahun 2004. Badan ini dapat ikut campur tangan dalam konflik untuk melindungi keamanan di kawasan Afrika. Memiliki 15 negara anggota, dipilih untuk 2 atau 3 tahun dengan hak yang sama. PSC juga mengawasi pembentukan pasukan keamanan Afrika, Angkatan Siaga Uni Afrika. Keenam, ada Parlemen Pan-Afrika, yaitu organisasi untuk menjamin partisipasi penuh dari masyarakat Afrika di pemerintahan, pembangunan, dan integrasi ekonomi kawasan. Protokol yang berkaitan dengan komposisi kekuasaan, fungsi, dan organisasi dari Parlemen Pan-Afrika telah ditandatangani oleh negara-negara anggota dan sedang dalam proses ratifikasi. Yang ketujuh, ada The Economy, Social and Culture Council, yaitu Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang merupakan organisasi penasihat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial dan profesional yang berbeda dari negara-negara anggota Uni Afrika. Statusnya menentukan fungsi, wewenang, komposisi, dan organisasi Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disusun dan akan diserahkan ke Maputo Summit. Yang terakhir atau ke-8 ada Mahkamah Kehakiman atau The Court of Justice, yaitu pada tahun 2004 Uni Afrika setuju bahwa Mahkamah Manusia dan Hak Masyarakat Afrika akan bergabung dengan Mahkamah Kehakiman.
Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Yosepin. Saya Yosepin akan menjelaskan tujuan dari Uni Afrika. Tujuan Uni Afrika. Para pemimpin Afrika merebutkan sebuah tujuan yang termuat dalam piagam OPA, ditambah dengan beberapa tujuan lainnya guna memberikan kemampuan yang lebih besar bagi organisasi untuk dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa Afrika, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Piagam Uni Afrika. Pertama, untuk mencapai persatuan yang lebih besar dan solidaritas antara negara-negara Afrika dan bangsa Afrika. Kedua, untuk mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan negara-negara anggota. Ketiga, untuk mempercepat integrasi politik dan sosial ekonomi dari benua. Keempat, untuk mempromosikan dan membela Afrika, posisi umum pada isu-isu yang menarik bagi benua dan rakyatnya. Kelima, untuk mendorong kerjasama internasional dengan mempertimbangkan dari piagam PBB dan deklarasi universal hak asasi manusia. 6. Untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua. 7. Untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan institusi partisipasi rakyat dan pemerintahan yang baik. 8. Untuk mempromosikan dan melindungi manusia dan hak-hak sesuai dengan piagam Afrika tentang manusia dan masyarakat bangsa, hak dan instrumen HAM lainnya yang relevan. 9. Untuk membangun kondisi yang diperlukan yang memungkinkan benua untuk memainkan peran yang sah dalam ekonomi global dan negosiasi internasional. 10. Untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tingkat ekonomi, sosial, dan budaya serta integrasi perekonomian Afrika. 11. Untuk mempromosikan kerjasama di semua bidang kegiatan manusia untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Afrika. 12. Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara masyarakat regional ekonomi yang ada dan masa depan untuk bertahap mencapai tujuan organisasi. 13. Untuk memajukan pengembangan benua dengan mempromosikan penelitian di segala bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan teknologi. 14. Bekerja sama dengan mitra internasional yang relevan dalam pemberantasan penyakit yang dapat dicegah dan promosi kesehatan yang baik di kawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh PJ Jenny dalam membahas tugas-tugas Uni Afrika. Perkenalkan, nama saya Fitri Jenny. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yosepin. Berikut penjelasannya. Tugas dan kewajiban anggota Dewan Keamanan Uni Afrika, Peace and Security Council atau biasa disingkat dengan PSC. Dewan Keamanan Uni Afrika adalah organ Uni Afrika yang berdiri untuk pencegahan, manajemen, dan resolusi konflik. Ini adalah elemen kunci dari African Peace and Security Architecture atau biasa disingkat dengan APSA, yang merupakan istilah umum untuk mekanisme utama Uni Afrika untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afrika. PSC didirikan untuk menjadi keamanan kolektif dan pengaturan peringatan dini dengan kemampuan untuk memfasilitasi respon yang tepat waktu dan efisien untuk situasi konflik dan krisis. Di sini juga PSC memiliki fungsi
Fungsi utama PSC adalah untuk melakukan peringatan dini dan diplomasi preventif, memfasilitasi keputusan perdamaian, membangun operasi dukungan perdamaian, dan dalam keadaan tertentu, merekomendasikan intervensi di negara-negara anggota untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas. PSC juga bekerja untuk mendukung perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik, serta aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Selain itu, PSC memiliki kewenangan. Kewenangan PSC berasal dari artikel 20 dari Konstitutif yang dimasukkan oleh pasal 9 Protokol tentang perubahan atas Undang-Undang Konstitutif 2003. Bersama-sama dengan pasal 2 tahun 2002, protokol yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika. Berdasarkan pasal 7 dari protokol, kekuatan kunci PSC meliputi untuk: yang pertama, mengantisipasi dan mencegah perselisihan dan konflik serta kebijakan yang dapat menyebabkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, melakukan perdamaian pembuatan, perdamaian dan misi dukungan perdamaian. Yang ketiga, merekomendasikan intervensi dalam suatu negara anggota dalam hal keadaan serius, yaitu kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keempat, saksi institusi. Yang kelima, menerapkan kebijakan pertahanan umum Uni Afrika. Yang keenam, memastikan pelaksanaan konvensi kunci dan instrumen untuk memerangi terorisme internasional. Yang ketujuh, mempromosikan koordinasi antara mekanisme regional dan AU mengenai perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afrika. Yang kedelapan, tindak lanjut promosi praktek demokrasi, good governance, rule of law, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, menghormati kesucian hidup manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Yang kesembilan, mempromosikan dan mendorong pelaksanaan konvensi dan perjanjian pada protokol senjata dan perlucutan senjata. Yang ke-10, memeriksa dan mengambil tindakan dalam situasi di mana kemerdekaan nasional dan kedaulatan dari suatu negara anggota terancam oleh tindak agresi, termasuk oleh tentara bayaran. Yang ke-11 yaitu terakhir, mendukung dan memfasilitasi aksi kemanusiaan dalam hal itu konflik bersenjata atau bencana alam. Instrumen untuk memerangi terorisme internasional. Yang ketujuh, mempromosikan koordinasi antara mekanisme regional dan AU mengenai perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afrika. Yang kedelapan, tindak lanjut promosi praktek demokrasi, good governance, rule of law, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, menghormati kesucian hidup manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Yang kesembilan, mempromosikan dan mendorong pelaksanaan konvensi dan perjanjian pada protokol senjata dan perlucutan senjata. Yang ke-10, memeriksa dan mengambil tindakan dalam situasi di mana kemerdekaan nasional dan kedaulatan dari suatu negara anggota terancam oleh tindak agresi, termasuk oleh tentara bayaran. Yang ke-11 yaitu terakhir, mendukung dan memfasilitasi aksi kemanusiaan dalam hal itu konflik bersenjata atau bencana alam.
Jurnal terkait Organisasi Uni Afrika. Peran Uni Afrika dalam menangani kelompok militan Boko Haram di Nigeria dalam jurnal John Fitzip, Vol 3 nomor 2 Oktober 20. Jurnal tersebut membahas mengenai upaya dan peran Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik kelompok militan Boko Haram di Nigeria. Dalam menangani konflik yang disebabkan oleh kelompok Boko Haram di Nigeria pada periode 2014 sampai 2015, Uni Afrika mengambil langkah pengamanan dengan merancang program kerja sama dengan berbagai pihak. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Uni Afrika untuk terlibat dalam upaya menyelesaikan konflik kelompok militan Boko Haram tersebut. Faktor-faktor internal yaitu keadaan krisis Nigeria yang disebabkan oleh serangan Boko Haram, sehingga Uni Afrika harus turun untuk terlibat dalam penyelesaian konflik sesuai dengan komitmen yang terdapat dalam Badan Uni Afrika. Faktor eksternal berasal dari pihak internasional yang terus mendorong Uni Afrika untuk dapat mengatasi masalah dihadapi bangsa Afrika untuk mencapai tujuan-tujuannya. Keterlibatan Uni Afrika dalam menghadapi masalah tersebut dapat dilihat dari peran Uni Afrika, meliputi bidang militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi Uni Afrika memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk turun serta menangani masalah sosial yang terjadi di dunia.